Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand, kesembilan Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 1,31% ke harga 7.151 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 8,8 triliun. Masih sepi ya, walaupun memang hari ini naik. Tutupannya ternyata di markdown hampir berapa poin tuh? Coba lihat tadi. Tutupannya di 7.129 menguat 0,99%. Berarti diturunin 0,3% ya. Jadi saat ini coba lihat teknikalnya langsung aja untuk IHSG. IHSG teknikal rebound biasa ya, walaupun rebound tapi kalau saya lihat sih belum terlalu kuat. Besok itu kalau melanjutkan kenaikan, kalau misalnya nanti sore atau nanti malam Eropa Amerika ditutup menguat, IHSG berpeluang uji 7.200 sampai 7.100, ya minim-minim 7.180. Apakah itu mampu tembus? Kita lihat ya. Kalau saya lihatnya tetap sama gambarannya. Kalau masih sentimen dari luar itu belum terlihat yang cukup positif, masih huru hara ibaratnya seperti itu ya, tetap kemungkinan besar besok naik dikit terus ada potensi kena profit taking ya. Tetap ada potensi IHSG masih akan sideways, tapi mudah-mudahan nggak terlalu dalam lagi ya. Jadi dia sidewaysnya di area atas 7.000 lah minim-minim ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. IHSG bagus gak? Sebenarnya sih ada sinyal bagus, apalagi kalau mau indeks MSCI nanti akhir bulan ya. Awal bulan depan kan sudah mulai indeks MSCI kan rebalancing tanggal 1 September biasanya. Kemarin 1 Juni, sekarang 1 September. Per 3 bulan kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Nah itu sebenarnya sih ada sinyal bagus. Cuman kita perlu waktu lah. Mungkin kita lihat minggu ini dulu perkembangannya seperti apa untuk IHSG. Ya saat ini ya yang penting Bapak Ibu kalau mau beli saham jangan beli saat hijau. Ya apalagi nih misalnya hari ini naik 3%, Bapak Ibu tangkap di atas. Besok naik dikit mungkin 1% aja terus koreksi. Nah itu kalau kondisi sekarang masih sama, cuan bungkus saja kalau Bapak Ibu mau dan beli di support. Udah gitu aja ya. Cari saham-saham yang Bapak Ibu pilih yang menurut Bapak Ibu menarik. Lihat support kuatnya di mana ya, coba entry di area dekat support. Itu aja untuk IHSG saat ini ya. Belum terlihat yang cukup signifikan, tapi kita nggak tahu juga ya, tiba-tiba minggu ini sudah kembali ke atas 7.200. Bagus. Sebenarnya bagus kalau bisa tembus 7.200 dan bertahan maksimal Jumat depan. Jumat besok. Ya, bertahan di atas 7.200 bagus. Tetap ada peluang Agustus atau awal September kembali akan all time high. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.270 menguat 1,1%. Medco mantul dari 1.200 di. Wah mantep nih kalau ada yang nangkap Medco di bawah. Sudah profit berapa persen tuh? 5% apa? 4% lebih ya. Ya bagus asalkan ini ya. Memang kalau mau aman, ini saya turunin aja. Kalau kelihatannya udah terlihat nih supportnya yang harus dijaga tuh 1.250. Kalau besok dan lusa dia jebol 1.250 ya udah bawah peluang besar dead cat bond 1.200 lagi diuji. Bisa jebol nggak 1.200? Kita lihat ke depannya. Pokoknya kalau dia gagal bertahan atas 1.250 sangat besar peluang ke 1.200 untuk Medco. Tren jangka pendeknya gimana? Tren jangka menengah kalau dilihat tuh kan kemarin ada sentimen perang korut ya, tapi sepertinya nggak terlalu berpengaruh juga ya. Dulu aja perang Ukraina Rusia aja udah terjadi kan. Terus apa di Iran apa tuh nggak terlalu berpengaruh juga. Nah, tapi nggak tahu juga lah sekarang ya, karena dekat dengan Asia, siapa tahu berpengaruh ke Asia kan.
Ya itu bisa jadi. Tapi saat ini kemungkinan besar Medco bisa bertahan ya. Mudah-mudahan bertahan di atas 1.200. Jadi kalaupun ternyata jebol 1.250 tetap akan mantul di 1.200. Kemungkinan besar dijaga. Medco masih menjaga 1.200-nya. Jadi ya memang area entry menarik Medco saat ini tuh mepet 1.200. Biar kalau nantinya jebol support itu cut loss-nya nggak terlalu dalam ya. Seperti yang di grup Borneo Trader, di grup scalping, di grup swing, cut loss 5%, 3%, 6% itu sangat mungkin diganti daripada nge-hold ataupun plotting loss 10%, 20%, ataupun cut loss di 10%, 15% itu sangat susah gantinya ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu harus punya sistem trading. Karena yang saya sudah mengalami sampai saat ini sangat mungkin ganti cut loss 5%, 6% atau ya 3% itu lebih cepat gantinya ya. Seperti kemarin cut loss di brand itu 3%. Ya hari ini diganti dari MAPI. Nah itu. Jadi yang penting tuh fokus. Kalau Bapak Ibu yang baru awal, waduh saya bingung nih. Cut loss terus jadi saya pun selalu pilih sahamnya salah. Misalnya nggak sesuai, nggak pas, selalu tuh habis beli turun. Nah Bapak Ibu harus belajar trial dan error. Coba dengan modal kecil. Jangan mikirin profit dulu. Kalau lagi belajar membuat sistem trading, jangan mikirin profit dulu. Pikirin gimana resikonya atau lossnya tuh semakin kecil. Awalnya loss terus. Misalnya sebulan kemarin lossnya 10 kali. Dan rata-rata mungkin 5% udah ideal. Ya gimana cara membuat strategi sistem trading biar yang awalnya 10 kali, misalnya dari 20 kali trading ya, misalnya dari 15 atau 20 kali trading lossnya di 10 kali, atau kalau 10 kali itu udah bagus sebenarnya ya. Kalau dari 20 kali trading 10 kali loss 10 kali win mungkin itu sudah ideal. Misalnya 20 kali trading 15 kali loss. Nah gimana caranya biar minimalisir bulan depan mungkin sisa 12 kali. Setiap itu trading 20 kali setiap bulan. Misalnya setiap minggu tuh pasang posisi 4 trading. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi 20 kali trading gimana minimalisir. Makin kecil makin sedikit Bapak Ibu loss, otomatis profit yang datang. Itu. Ya, jadi seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu mau belajar kelas scalping ya ada di grup Borneo Trader, itu bisa diajarin nanti Bapak Ibu bisa join di tanggal 11 Agustus minggu depan. Kalau nggak minggu ini, kalau nggak minggu Senin jam sesi 2 ya, sekalian live trade aja, sekalian buat teknik, ajarin tekniknya. Kalau tertarik bisa link di deskripsi ya, pilih kelas scalping. Itu ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Itu aja ya untuk Medco saat ini. Kalau saya ya belum oke. Lanjut. Ada Elsa yang ditutup jaga 472 menguat 1,28%. Langsung saja katanya Elsa mantul. Ya mudah-mudahan aman lah ya. Kalau pola ascending triangle-nya ini sudah terkonfirmasi dan sudah tercapai dalam satu candle aja ya. Sudah tercapai 450 support. Ya mudah-mudahan besok bisa melanjutkan kenaikan. Kalau dilihat volume meningkat. Ya berarti ada buying power karena candlenya analisanya nih doji. Tinggal cek broker summary-nya seperti apa sore nanti. Kalau oke ya besok potensi kembali rebound. Dan kemungkinan besar Elsa kalau besok melanjutkan rebound ya dia akan sideways. Jadi support yang harus dijaga 450 untuk Elsa. Itu aja. Lanjut. Ada Pegas yang ditutup jaga 1535 menguat 0,32%. Pegas juga saya perhatikan dari minggu lalu cuman belum masuk. Kenapa belum masuk? Ya belum bisa mengkonfirmasi harga entry-nya. Jadi saat ini Pegas di support 1500 harus dijaga, nggak ada cerita nggak dijaga. Ya. Dan kemungkinan besar Pegas tetap akan sideways dulu 1500 support dan resisten 1570. Sideways di situ dulu ya, sambil menunggu ada momentum
baru dia mungkin breakout 1600. Tapi pandangan saya tahun ini Pegas akan tembus 1600-nya. Kita lihat kapan, kita lihat di mana dia membentuk swing low-nya 1-2 bulan ke depan. Karena momentumnya memang 1-2 bulan ini ya, swing low-nya tuh. Kalau sudah mulai ngangkat ya siap-siap untuk Pegas. Itu aja. Kalau Bapak Ibu ada yang trading Pegas saat ini, menurut saya trading jangka pendek aja. Beli support, jual dekat-dekat resisten. Supportnya sekarang yang harus dijaga 1500. Kalau nggak mau pakai stop loss gimana Pak? Gimana Bang? Gimana Kak? Ya pakai average down. Gimana cara average downnya? Saya nggak tahu. Saya bingung. Bapak Ibu tinggal join di komunitas YouTube Borneo Trader. Di sebelah tanda lonceng. Kalau dari handphone tuh dari tanda notifikasi itu ada tulisan gabung. Tap dan pilih Pro Trader. Nanti ada video analisanya itu di playlist. Pilih yang video komunitas ya. Pilih playlist di profil Borneo Trader YouTube, terus pilih video komunitas. Nah di situ cari paling bawah kalau nggak salah ya. Pokoknya search itu cara average down saham-saham berfundamental bagus. Atau nanti saya sematkan di link di atas kiri ya. Nah itu Bapak Ibu langsung tap aja, langsung daftar, langsung nanti nonton. Itu untuk Pegas saat ini. Ya seperti itu. Lanjut. Ada PGEO yang ditutup di harga 1245 menguat 2,89%. PGEO juga waktu itu false break ya, gagal dan ya saya jual BEP ya. Saya punya PGEO sudah floating profit gara-gara banyak berharap, akhirnya saya jual BEP. Tapi apakah ini false break down karena dia kembali ke atas resisten 31.240, mudah-mudahan apalagi candle hari ini itu inside bar atau bullish angle pink ya namanya nih. Saya agak lupa tuh ya. Pokoknya itulah apa istilahnya lah. Sinyal bagus. Yang penting nggak balik lagi. Kalau besok dia balik lagi di bawah 1225 ya sangat mungkin 1150. Ya, hati-hati PGO kalau besok koreksi mungkin 2%, 3%. Ya udah gagal. Kalau mau bagus dia harus rebound seminggu atau 3 hari ke depan. Target arah 1300 lagi. Akan tembus gak? Kalau saya lihat tetap akan tembus PGO 1300-nya. Segera. Tinggal lihat. Ya. Nanti kalau ISG sudah recovery. Tembus lagi 7350. Pegas. PGO maksudnya tembus 1300. Targetnya jauh. Saya targetkan itu 1500 1600 kalau jalan ya. Yang penting kita lihat, ingat aja PGO kalau dia tembus 1320 dan ISG-nya bagus, sangat mungkin melanjutkan kenaikan. Sangat mungkin confirm breakout untuk PGO. Ya, itu aja. Lanjut ada MDKA yang ditutup di harga 2200 menguat 0,45%. Langsung saja ke tekniknya, MDKA dan di bawah 2300 itu kurang menarik. Walaupun memang sekarang ya bisa tarik bawah lagi supportnya 2200 dan kemungkinan besar dia untuk sideways. 2300 resisten support 2200. Pengalaman misalnya yang dagang makanan udah tahu rata-rata saya itu porsinya yang laku 50 porsi ya, jadi kalaupun pasang atau punya 56 porsi berarti ada 6 porsi yang kurang. Ya tapi nggak masalah karena ketutup dari keuntungan yang 50 porsi laku itu. Kan bisa jadi yang 6 porsi juga dimakan masih sendiri. Jadi tetap aman. Seperti itu. Tetap kan setiap strategi itu ada. Ya seperti itu aja untuk MDK saat ini, mudah-mudahan bertahan tapi secara teknikal downtrend. Belum menarik walaupun terlihat kemungkinan besar sideways. Supportnya 2200, resistannya 2300 untuk MDKA. Lanjut ada MBMA yang ditutup di harga 565 menguat 2,72%. Langsung saja ke tekniknya. MBMA terlihat gimana MBMA? Sideways. Mudah-mudahan ya, kemarin tuh memang ada buying power dari bawah. Dia itu sampai hampir 510 tapi ditarik naik sampai tutupannya kemarin di 565, lumayan ya, profit lebar kemarin. Kalau ada yang perhatikan, saya nggak perhatikan kemarin karena kemarin tuh saya ada cut loss 2 saham, ya udah saya op aja dulu.
nggak trading. Jadi ya lumayan ya kalau ada yang nangkap. Jadi saat ini harusnya bertahan. Kalau saya lihat harus bertahan. Kalau dia jebol 550-nya lagi besok, lusa, dan Jumat, ya mungkin sideways tapi di bawah 550. Bisa ke 500 lagi. Jadi Bapak Ibu hati-hati atau jaga-jaga atau pakai strategi average down silahkan. Kalau mau pakai stop loss, menurut saya kalau dia besok, lusa, dan Rabu dan Jumat jebol 550, gagal ke 500. Tapi kan ini bisa jadi double bottom. Nah, kalau memang ini akan sinyal double bottom, market makernya memang mau seperti itu, harusnya nggak jebol lagi 550. Ya, kita lihat 3 hari ke depan. Untuk MBMA, lanjut. BRPT yang ditutup di 1015 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BRPT 1000 ya. Mudah-mudahan bertahan ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini perkiraan saya swing low. Ternyata gara-gara sentimen dari luar negeri dibantai. Padahal udah bagus ya naik-naik. Tapi memang di 1100 tuh resisten, gagal tembus dan dia melorot 3 hari ya. Jadi sekarang ya sideways. Jangan jebol lah. Pokoknya jangan jebol 1000 lagi. Kalau jebol 1000 gagal. Jauh. Bisa turun ke 880, 900. Bisa turun 10% lagi. Dia pokoknya hati-hati 3 hari ke depan. Jebol 1000. Tutup di bawah 1000. Ke bawah. Ya peluang besar. Tapi gimana untuk BRPT? Kalau ISG aman, BRPT aman. Apalagi ISG melanjutkan kenaikan, besok bisa rebound. Pokoknya kalau mau aman, BRPT di atas 1000 aja terus. Ya itu aja. Lanjut. Ada brand yang ditutup di harga 795. Langsung saja ke selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 7.950 menguat 0,63%. Langsung saja ke tekniknya. Brand gimana nih? Kalau brand nanti di grup YouTube ya, komunitas, besok atau lusa saya buatkan video. Kalau untuk grup swing, scalping, stock beat, swing trader, Mirai juga saya akan buatkan video tentang brand. Tapi secara teknikal brand ini ya yang penting gak jebol 7.600 itu tren jangka pendeknya. Tapi kalau jebol itu siap-siap pola cup and handle. Terbalik nih, target turunnya bisa ke 5.000 lagi. Kalau 4.800 kayaknya enggak. Maksimal ya kalau terkonfirmasi besok, lusa, dan Rabu jebol 4.000, jebol 7.600. Ya kalau saya lihat sih 6.000 sampai 5.500 itu aja. Tapi itu menurut saya juga cukup menarik. Ya saya mau nungguin brand juga nih. Siapa tahu bisa dikumpulin ya. Cuman ya saat ini wait and see dulu lah ya. Kita lihat pergerakannya dulu aja. Pokoknya 1-2 hari ke depan lah. Saya masih nunggu juga brand nih. Kalau menarik baru entry. Saat ini saya lebih wait and see. Walaupun terlihat dia jaga support. Pokoknya Bapak Ibu yang punya hati-hati kalau dia jebol 7.600 itu. Kalau Bapak Ibu mau strategi average down silakan juga. Mau pakai stop loss silakan atur ya. Tapi ada info menarik nanti saya infokan bagi yang join grup external community YouTube, Stockbit, dan grup-grup boardnya trader lainnya. Ya, itu aja untuk brand. Lanjut. Ada Antam yang ditutup di harga 1.295 menguat 0,7%. Langsung saja katanya Antam bertahan. Pokoknya yang beli Antam ya. Kalau mau menurut saya pakai stop loss saja dulu. Kalau dia besok jebol 1270. Bagi yang beli hari kemarin, hari ini mepet di 1.300-an. Jebol 1.270 buang dulu aja. Ya, itu. Wait and see gimana Antam. Butuh konfirmasi 1-2 hari ke depan. Kalau dia bisa tembus 1.300 aman. Pokoknya yang penting nggak turun di bawah 1.270 aja. Masih aman untuk Antam. Itu aja. Lanjut. Ada Inco yang ditutup di harga 3.650 menguat 0,55%. Langsung saja ke teknikanya Inco. Nih kalau Bapak Ibu masih yakin dengan Inco, tapi kalau menurut saya skip aja di Inco karena sudah di bawah 3.800. Jadi kalau mau ditektokin, kalau saya sih nawar bawah. Kalau dikasih di bawah 3.600 saya mau sampai 3.550. Ini saya entry dari ini biar kalaupun cut loss tipis. Jadi untuk Inco setiap hari kalau untuk lower low belum menarik untuk Inco. Sabar-sabar dulu aja. Yang sudah atau yang malu pegang ya tunggu aja. Tapi gimana arah Inco?
Asal ISG aman, aman aja Inco. Kemungkinan jebol 3.500 enggak. Tetap akan potensi seminggu ke depan sideways. Range-nya mana? Supportnya 3.550, resistennya 3.800 untuk Inco. Itu aja. Lanjut. Ada TINS yang ditutup di harga 915 menguat 1,6%. TINS juga belum ya. Saya juga lagi nungguin TINS nih, cuman ya belum ngangkat juga. Jadi saat ini langsung saja kata ngajatin di support. Cuman Bapak Ibu perhatikan, ini bisa jadi pola dead cat bond. Kalau besok dia koreksi jebol tuh 900 dan pola cup and handle dengan neckline di 900, arahnya 770. Jadi ada potensi turun tuh 10% lebih. Ya, hati-hati TINS 2 hari ke depan atau besok jebol 890, 800 sampai 770. Wait and see kalau dia jebol. Kalau mau pakai first down silakan, tapi nunggunya lama. Kalau saya beli harga sekarang mending saya pakai stop loss. 4% mendingan saya cut loss daripada nunggu lama. Gimana habis cut loss dia naik, ya udah itu bagian dari trading, nggak bisa. Dan itu ya sering saya bilang, yang jebol support naik lagi kembali ke support itu palingan 3 kali dari 10 kali turun. Jadi 7 kali jebol support itu lanjut turun. Bapak Ibu cuman ada potensi untuk dapat ini 3 kali. Bapak Ibu minat nggak? Kalau minat silahkan. Tuh ya. Seperti itu aja untuk TIN. Selanjut ada Akra yang ditutup di harga 1405 sama harga penutupan sebelumnya. Akra juga gagal bertahan di atas 1500, ya gagal. Gara-gara kemarin ambrolnya luar biasa. Oh dia bagi dividen kemarin 50, lumayan ya. 50 berarti 3%an. Tapi karena sentimen juga ya ISG-nya jelek, makanya dia turun dalam. Jadi saat ini di support bisa rebound, bisa. Kalau mau trading pendek, cuan bungkus, risknya kecil, paling 2,5 lah, maksimal 3%, target profit 4-5%. Karet 1.500 itu. Cuan bungkus saja. Kalau Bapak Ibu yakin ini bisa rebound, cuan bungkus. Tuh 2% cut loss, reward minimal 1.460 lah ya. Tuh 4%. Ya udah 1/2 kan, apalagi ke 1.500 1/3. Itu aja. Kalau minat Akra. Kalau ditanya saya minat gak? Kalau saya punya pilihan saham yang lain yang lebih menarik, ya saya skip ya. Karena punya dana juga terbatas, nggak semua saham bisa kita makan. Itu aja. Lanjut, ada ESA yang ditutup di harga 770 menguat 1,98%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA saat ini di support minor, support kuatnya ada 700. Jebol nggak kira-kira nih support minor? Mudah-mudahan nggak jebol. Ya. Jadi saat ini ESA selama nggak pola dead cat bond, kemungkinan ESA ya, bukan Elsa, sideways. Range-nya 750-800. Lumayan. Ada sekitar 6-7% potensi profit ya. Ya, tapi memang support kuatnya di 700. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini ada pola cup and handle terbalik. Ya, kalau dia pola dead cat bond atau besok melanjutkan atau turun, bukan melanjutkan tapi terkoreksi 700 dan sideways-nya di bawah. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kemungkinan besar kalau memang ISG bagus, dia nggak ada cerita turun, dia sideways. Kalau ISG digas minggu depan, ngebut lagi 7.200, tembus lagi ya. Arahnya 7.300, ESA siap-siap tembus 800. Kecuali ISG koreksi. Ya ISG berapa nih? Nah kalau ISG sideways saja di 7.150 ke 7.000, ESA kemungkinan besar sih mudah-mudahan bertahan di atas 750. Itu ya untuk ESA saat ini. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 885 menguat 0,56%. Langsung saja ke teknikanya. NCKL saya masih hot NCKL ya. Selama nggak tutup kemarin tuh hampir saya cut loss. Kenapa hampir saya cut loss? Dia jebol, tapi kemudian nggak lama ya dia ditarik lagi. Ah udah ini kayaknya aman. Jadi saat ini saya masih tahan, kecuali besok atau lusa dia koreksi dan akhirnya jebol juga 870 tutup di bawah, itu mungkin saya pertimbangkan stop loss. Berapa persen tuh stop lossnya? Hampir 12%.
ya. Nah, itu kalau swing terlalu dalam cut loss-nya gara-gara berharap, ya seperti itu ya. Ada nggak sih kadang-kadang saya berharap? Ya masih. Karena psikologis manusia tuh paling susah dikendalikan diri sendiri. Kita itu kalah dengan diri sendiri, bukan kalah dengan market. Ya, kalah itu bisa ada dua kemungkinan, gara-gara nggak belajar, berharap dengan insting aja. Satu ya gara-gara psikologisnya memang sudah tahu tekniknya, sudah tahu sistem tradingnya, tapi dia kalah dengan diri sendiri. Nah itu dua orang itu. Kalau Bapak Ibu bisa seperti robot itu sebenarnya udah aman ya. Tapi cut loss saya di NCKL pun nanti ya bisa ketutup dari yang lain. Nah ya, karena porsinya juga nggak lamsam kan. Jadi 2% nggak lamsam itu ya nggak masalah. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk NCKL, mudah-mudahan lah rebound. Karena tapi kalau saya lihat ini indikasinya lemah. Kalau ISG jebol 7.100 lagi arahnya, waduh, jebol juga ya. Kenapa? Dia sudah membentuk lower high. Jadi kalau dia jebol 880, 870 ke bawah, dalam. Bisa turunnya koreksi EBC-nya terlalu dalam. 800 bisa. Mungkin baru saya buyback di sana aja. Atau 780 ya. Bisa jadi nanti double bottom. Seperti itu ya. Ya itu memang kita sudah tahu tekniknya, harusnya ada jebol 1000 tuh jual dulu. Gara-gara berharap saya pakai strategi average down. Sebenarnya bagus. Strategi average down saya itu udah jalan. Saya average down di 900 sampai 880. Jalan, dia naik sempat ke 950. Potting loss saya waktu itu kecil sih. Tiba-tiba gara-gara berharap dia ke 1000, ternyata ya sentimen market kemarin kurang bagus. Ini bagus sebenarnya candle 2 ini nih. Ya koreksi-koreksi biasa. Tapi di sentimen dari Jepang dan Korut ya, Korea Utara, diambrolin kemarin. Ya seperti itu. Tapi yang seperti ini jarang-jarang terjadi juga ya. Wajar kalau kita pun harus cut loss misalnya nanti ya udah itu di luar kendali. Itu aja ya. Untuk NCKL bagi Bapak Ibu yang punya dan mau hot silakan di hot, kalaupun enggak ya silakan masing-masing bagaimana strateginya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.